Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Tentang takdir itu berkaitan dengan dua hal. Yang pertama adalah takdir sebagai fi'lullah, sebagai perbuatan Allah Azza wa Jalla, sebagai pilihan Allah untuk kita. Allah pilihkan untuk kita senang, Allah pilihkan untuk kita sakit, Allah pilihkan untuk kita untung atau buntung dan seterusnya. Tinjauannya bahwa itu adalah Allah yang berbuat. Maka kalau takdir itu dari tinjauan yang pertama ini tidak sesuai dengan selera kebanyakan kita, menurut kita ini merupakan kesedihan, menurut kita bahwa ini adalah merupakan suatu musibah, suatu bencana, maka yang wajib bagi kita adalah kita bersabar dan mustahab untuk kita ridha. Disukai untuk kita ridha terhadap takdir Allah Azza wa Jalla tersebut. Karena keridhaan kita kepada apa yang Allah Azza wa Jalla pilihkan untuk kita dari takdir itu merupakan bentuk dari keridhaan kita Allah sebagai Rabb. Karena telah kita ketahui bahwa di antara unsur rububiyah Allah adalah pengaturan. Allah pilihkan untukmu, Allah atur untukmu demikian sehingga kamu pun ditimpa kesusahan. Yang wajib sabar, tapi ridha itu mustahab. Disukai untuk kita ridha atas apa yang Allah Azza wa Jalla pilihkan. Kemudian tinjauan yang kedua adalah takdir itu sebagai apa? Sebagai peristiwa yang menimpa. Sebagai peristiwa yang menimpa hamba Allah Azza wa Jalla. Maka dalam kondisi yang seperti ini seseorang wajib baginya untuk dia bersabar. Dan keimanan terhadap takdir ayyuhal hadirun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala seperti nanti akan datang penjelasannya, itu ada 4 naratif. Ada 4 tingkatan. Dan manusia berkaitan dengan takdir itu ada salatu tawaif. Ada 3 kelompok. Mereka terpecah menjadi 3 bentuk pemahaman. Yang pertama yang dikenal dengan kelompok Jabriyah atau Jahmiyah. Ini merupakan usul dari kesesatan, pokok dari kesesatan. Bahwa Al-Jabriyah dan Al-Jahmiyah mereka tersesat dalam perkara takdir. Mereka menetapkan takdir bagi Allah. Allah Azza wa Jalla telah menakdirkan segala sesuatu. Bahwa tidak ada satupun di alam semesta ini yang luput dari takdir dan ketetapan Allah Jalla wa'ala. Tetapi mereka ghuluw. Mereka berlebih-lebihan dalam menetapkan takdir bagi Allah. Bagaimana bentuk berlebih-lebihannya mereka? Mereka terlalu ekstrim menetapkan bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan sampai-sampai mereka menafikan kalau hamba itu punya pilihan. Bahwa hamba itu punya kemampuan. Sedangkan pilihan dan kemampuan ini merupakan 2 rukun terjadinya satu perbuatan. Seorang yang tidak memiliki pilihan, meski dia memiliki kemampuan, dia tidak bisa berbuat.
Begitu juga sebaliknya, seorang yang memiliki pilihan tapi tidak memiliki kemampuan, dia juga tidak bisa berbuat. Pilihan yang saya maksud adalah iradah, kehendak. Nah, kelompok yang pertama yang dikenal dengan kelompok Jabriyah diambil dari kalimat Jabr. Itu mengadop pemahaman bahwa hamba itu dipaksa oleh Allah Azza wa Jal dalam perbuatannya. Maka orang yang taat menurut kelompok yang pertama ini, dia taat karena paksaan Allah untuk taat. Orang yang maksiat kepada Allah Azza wa Jalla menurut pendapat ini, dia maksiat ya karena dipaksa oleh Allah untuk maksiat. Dan ini mengharuskan kepada konsekuensi-konsekuensi yang batil lainnya. Apa konsekuensi-konsekuensi batil yang mungkin muncul dari pemahaman ini? Adalah menuduh Allah zalim kepada hamba. Bagaimana bisa begitu? Dipaksa untuk durhaka kepada Allah, dipaksa untuk melanggar aturan Allah Azza wa Jalla. Tidak dipaksa sebagai pelaku maksiat. Kenapa? Karena nanti dia masuk neraka juga, masuk nerakanya dipaksa. Berarti mengadopsi pemahaman Jabriyah Jahmiyah ini mengandung konsekuensi kita menuduh Allah zalim. Nah, ini usul ya kesesatan dalam perkara takdir. Yang pertama, ada kelompok yang namanya Jabriyah. Nah, saya katakan ini sebagai usul kesesatan karena kesesatan itu punya usul, punya pokok-pokok kesesatan. Kesesatan dalam masalah takdir, kelompoknya ini. Kesesatan dalam masalah iman, kelompoknya ini. Kesesatan dalam masalah ketaatan kepada pemerintah, kelompoknya ini. Kesesatan dalam sikap terhadap para sahabat, kelompoknya ini. Itu usul-usul kesesatan. Nah, ketika ulama memperingati umat dari dai yang sesat, itu merujuk kepada usul-usul kesesatan tadi. Nggak ada membuat alasan-alasan baru seperti itu. Nah, ini yang pertama. Maka mengetahui usul kesesatan itu penting. Pokok kesesatan itu penting. Dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin, kata beliau, wa qalu laisa lil 'abdi ikhtiyarun wa la qudratun fima yaf'alu wa yatrukuhu. Mereka, yaitu kelompok Jabriyah Jahmiyah ini, itu berpendapat bahwa hamba enggak punya pilihan, enggak punya kemampuan terhadap apakah yang dia kerjakan atau apa yang ingin dia tinggalkan. Aku punya kemampuan. Nah, ini selain bertentangan dengan dalil, ya, dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, pemahaman ini pun juga bertentangan dengan realita kenyataan. Oh, kita dapati bahwa kita punya kehendak. Punya kehendak tak? Punya, alhamdulillah. Punya keinginan ya? Punya, alhamdulillah. Kadang keinginan itu bisa kita realisasikan dan kadang tidak bisa kita realisasikan. Jelas? Ini yang pertama. Qala fa'aklu wa syurbu wa nawmu wa yaqadatuhu wa ta'atuhu wa ma'siyatuhu kulluha bighairi ikhtiyarin minhu wa la qudrah. Menurut pendapat ini, makannya seseorang dan minumnya dia, tidur dan bangunnya dia, taat dan maksiatnya dia, semuanya itu tanpa pilihan dari dia dan tanpa kehendak dan tanpa kemampuan. Semuanya berjalan otomatis seolah-olah dia itu mesin robot yang sudah diprogram. Ini jelas tidak benar, tidak secara nas, tidak pula menurut realita kenyataan. Kita tidak dapati hal itu dalam diri kita. Nah, maka dikatakan oleh Syaikhal, wala farqa baina an yanzila min as-sathi abra turji mukhtaran wa baina an yulqa min as-sathi mukraha. Konsekuensi dari pemahaman ini, seseorang itu enggak ada bedanya. Apakah dia turun
ya, dari atap rumahnya ke bawah melalui tangga, ini ada kehendak, ya. Kalau kita ada kehendak, gitu kan? Menurut pemahaman ini, dia mengatakan orang yang mengadopsi pemahaman ini, ya, menurut mereka, ya, apakah seseorang itu turun dari atap rumahnya melalui tangga, ya, wa baina an yulqa min sati bukrah, dengan kehendak dia, atau dia dilemparkan dari atas atap rumahnya, ya, dengan dipaksa, itu nggak ada bedanya antara dua orang. Ini menurut pendapat yang pertama. Sama aja kamu turun dari tangga, ya, melalui turun ke bawah dari atap rumah dengan melalui anak tangga, ataukah kamu dilempar dari atas, dijorokin gitu ya, dipaksa, ya, itu sama menurut pendapat ini. Karena sama-sama kondisi dan keadaannya seperti orang yang dipaksa atas perbuatan. Nah, ini, ya, sudah dijelaskan, pemahaman seperti ini mengandung konsekuensi batil tadi. Ya. Walau taifatu tsaniyah yang kedua, al-qadariyah al-mu'tazilah adalah kelompok qadariyah, kelompok mu'tazilah. Yang pertama namanya kelompok Jahmiyah, pengikutnya Jahm bin Safwan. Pemahamannya dalam perkara takdir jabr, sehingga mereka disebut sebagai Jabriyah. Nah, kelompok besarnya, bingkai besarnya disebut Jahmiyah. Gitu. Karena penyimpangannya Jahmiyah ini bukan hanya dalam perkara takdir saja. Dalam perkara takdir dia Jabriyah. Gitu ya. Dalam masalah sifat-sifat Allah dia ini Mu'attilah. Yang mengingkari sifat-sifat Allah, mengingkari nama-nama Allah SWT. Gitu. Yang kedua adalah Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah dalam perkara takdir mereka menyimpang. Mereka dikenal dengan sebutan Qadariyah. Ya, disebabkan pengingkaran mereka terhadap takdir. Ya, ini Mu'tazilah. Nanti dalam masalah iman, Mu'tazilah juga punya penyimpangan. Menuduh pelaku maksiat kafir di dunia, di akhirat, fil manzilah bainal manzilatain. Jadi ada usul-usul penyimpangan itu yang saya pengen kepada salafiyun itu tahu usul-usul penyimpangan. Ketika Syekh Rabi' membantah Sayyid Qutb, karena perkataannya itu berujung kepada usul penyimpangan tadi, gitu. Membantah ikhwan muslimin. Kenapa? Karena penyimpangannya berujung kepada penyimpangan usul penyimpangan tadi itu. Tidak ada dibuat-buat penyimpangan-penyimpangan baru. Makanya para ulama membuat seperti usul sunnah sebagai barometernya. Gitu. Nah, kalau seperti yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, kapan salafiyun kembali kepada kitab dan sunnah akan ada persatuan. Tapi kalau sudah mengikuti aqwal, pendapat orang, situlah akan terjadi perpecahan. Nah, kelompok yang kedua dalam masalah takdir ini adalah kelompok Qadariyah Mu'tazilah. Kelompok besarnya disebut Mu'tazilah. Ya, penyimpangannya dalam perkara takdir bahwa mereka disebut sebagai Qadariyah. Apa akidahnya Qadariyah ini? Asbatu lil 'abdi ikhtiyar. Kalau Jabriyah tadi yang pertama, ya, menafikan kalau manusia punya pilihan. Kelompok yang kedua sebaliknya. Dia menetapkan bahwa hamba punya pilihan. Oh benar, gitu kan? Kita punya pilihan. Ya, kita punya pilihan. Saya mau pilih fulana atau fulana, bisa nggak? Ini apa ya? Contoh dan misalnya, ya mungkin ya seperti ini gitu. Biar untuk memancing
ya intibah, memancing perhatian antum, jangan antum ngantuk dalam kajian. Ya. Kalau memancing semangat boleh nggak? Menyemangati orang untuk menikah lagi gitu. Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Boleh. Ya. Iya, Pak. Nah, kita punya pilihan, mau memilih jalan kebaikan atau memilih jalan kejelekan. Ya. Alam naj'al lahum 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahum najdain. Bukankah kami berikan kepada mereka dua mata, satu lisan dan dua buah bibir, dan kami beri mereka dua jalan, jalan kebaikan dan jalan kesesatan. Artinya manusia diberi kebebasan untuk memilih. Sampai di sini pemahaman ini sesuai dengan apa yang kita ketahui dan apa yang kita rasakan, gitu kan? Saya mau keluar dari masjid, pergi ke Tanah Abang belanja, atau saya mau ya langsung pulang, punya pilihan. Manusia punya pilihan. Kan tapi apa yang salah dari pemahaman Qadariyah ini? Mereka gulu dalam menetapkan. Yang namanya gulu itu pasti salah. Ya. Gulu dalam menetapkan, gulu dalam menafikan. Yang selalu benar itu ahlul wasat, tengah-tengah. Ya. Dia tidak serampangan dan dia tidak ya semena-mena dalam menetapkan ya apakah an-nafi menafikan atau menetapkan. Nah, kelompok yang kedua ini ikhwan, mereka menetapkan kalau hamba punya pilihan dan hamba kata mereka juga punya kemampuan. Akan tapi mereka hulu dalam hal ini hingga mengakibatkan mereka menafikan kalau Allah Azza wa Jalla itu punya kehendak terhadap makhluk. Ya. Ini hulunya orang-orang Qadariyah, sampai-sampai mereka bilang manusia bebas memilih. Allah tidak pernah menakdirkan perbuatan hamba dan tidak pernah menciptakan perbuatan hamba. Ya. Dan lebih jauh lagi ada dari kelompok mereka yang mengatakan bahwa hamba menciptakan perbuatannya sendiri. Ya. Bahwa apa yang diperbuat hamba itu ciptaannya si hamba. Allah nggak punya andil dalam apa yang diperbuat oleh hamba. Nanti kita akan ketahui dari maratibut at-takdir, tingkatan-tingkatan takdir, bahwa perkataan kelompok Qadariyah ini ya, itu telah bertentangan dengan Al-Quran. Telah bertentangan dengan Al-Quran. Ya. Nah, ini yang mereka katakan. Bahwa yang ekstrim dari mereka sampai-sampai mengatakan bahwa hamba itu menciptakan apa? Menciptakan perbuatan sendiri. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin qala wa nafaqulatuhum 'ilma Allah bi qabla wuqu'ihi. Dan yang lebih ekstrim lagi, ada dari mereka yang sampai-sampai menafikan kalau Allah mengetahui apa yang terjadi di alam semesta ini sampai peristiwa itu terjadi, baru Allah tahu. Ya, nah itu. Jadi mereka mengatakan kalau Allah Azza wa Jalla tidak mengetahui apa yang terjadi di alam semesta sampai peristiwa itu terjadi. Dan ketika peristiwa itu terjadi baru Allah tahu. Nanti kita akan lihat ini juga bertentangan dengan nas. Ya. Jadi usul penyimpangan itu pasti akan bermuara juga kepada apa? Kepada nas yang wadih, yang jelas, yang jali.
Quran, sunnah, ijma'. Gitu loh. Hal ini masdar talaqi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa ahlus sunnah itu mereka yang mengambil ilmunya dari Al-Quran, sunnah dan ijma'. Dia nggak punya sumber talaqi, sumber pengambilan dalam beragamanya itu selain 3 itu. Al-Quran, sunnah, itu hadis yang sahih, ketiga ijma'. Ijma' yang mundhabit, yang benar. Seperti itu. Mereka al-sunnah. Nah, ini 2 kelompok ayyuhal ikhwan muliakan Allah. Yang pertama adalah Jabriyah, mereka adalah kelompok Jahmiyah. Yang kedua adalah Qadariyah, mereka adalah orang Al-Mu'tazilah. Kata Syekh, qala faqul 'abdi wa syurbihi atau wa syurbuhu wa nawmuhu wa yaqadatuhu wa ta'atuhu wa ma'siyatuhu kulluha waqi'atun bi ikhtiyarihi at-tam wa qudratihi at-tammah wa laysa lillahi ta'ala fi dzalika masyiatun wala khalq. Maka menurut pendapat kedua ini, kelompok apa? Qadariyah. Makannya si hamba ketika dia makan, minumnya si hamba ketika dia minum, tidurnya si hamba, bangunnya si hamba, taat dan maksiatnya si hamba, dan semua aktivitas si hamba, seluruhnya itu terjadi murni dengan kehendak si hamba dan kemampuan si hamba, dan tidak ada campur tangan kehendak Allah pada hal itu sedikit pun. Tidak ada campur tangan Allah, apakah berupa kehendak Allah atau berupa penciptaan Allah Azza wa Jalla pada hal yang demikian itu sedikit pun. Bahwa Allah tidak pernah menghendaki kejadian itu, ya, dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla juga tidak pernah menciptakan hal itu. Karena Ahlussunnah mengatakan bahwa apa yang terjadi alam semesta ini tidak ada satupun yang lepas dari kehendak Allah. Nanti akan datang dari ini. Apa yang kamu perbuat? Duduknya saya di sini, antum di situ. Sampainya kita di tempat ini. Walaupun kita punya kehendak, itu nggak lepas dari kehendak Allah. Walaupun kita punya kemampuan, tadi kan dikatakan ada dua rukun. Yang pertama kehendak, yang kedua apa? Kemampuan. Walaupun kita punya kemampuan, kalau Allah tidak kehendaki terjadinya apa yang kita ingin lakukan itu tidak akan terjadi. Jadi Allah punya campur tangan. Itu seharusnya dipahami. Tapi kelompok Qadariyah ini tidak begitu. Mereka memahami bahwa manusia punya kehendak dan manusia mustaqil, merdeka dalam kehendaknya. Tidak ada campur tangan Allah pada apa yang dia ingin lakukan. Seperti itu. Dan pemahaman ini ayyuhal ikhwan dimuliakan Allah itu ada tersebar di dalam pemahaman kaum muslimin. Ya. Apakah pemahaman Jabriyah atau pemahaman Qadariyah, meskipun mereka tidak sebutkan dengan namanya. Ya, karena semua akan mengaku sebagai Ahlussunnah. Ya. Tapi kita ketahui dari sejauh mana, apakah bentuk perkataannya, sejauh mana bentuk tulisannya, bahwa itu akan mengarah kepada pemahaman apa. Ya. Seperti ucapan orang bermaksiat ketika bermaksiat, dia katakan bahwa saya bermaksiat juga karena kehendak Allah. Ini pemahaman Jabriyah. Ketika dia berdalih, mencari pembenaran atas perbuatannya, atas maksiatnya, atas zinanya, dia katakan saya berzina juga karena kehendak Allah. Seolah-olah dia mengatakan saya berbuat ini dipaksa oleh Allah Azza wa Jalla. Benar nggak dia dipaksa? Kenyataannya tidak dipaksa. Tapi dia ingin mencari-cari pembenaran. Dan kita ketahui bahwa ucapan ini itu bermuara kepada pemahaman Al-Jabriyah. Bermuara kepada pemahaman Jabriyah. Dan sebaliknya begitu juga ucapan-ucapan yang sebaliknya itu bermuara kepada pemahaman Al-Qadariyah. Nah, kelompok yang ketiga ikhwah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, At-Taifatul Wasat, alladzina jama'u bainal adillah wa salaku fi tariqihim khairan billah. Itu kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok tengah-tengah yang menggabungkan antara dalil-dalil yang ada
Karena mereka tidak hanya memakai sebagian dalil kemudian meninggalkan sebagian lain. Tidak. Ya. Berbeda halnya dengan kelompok Al-Jabriyah dan Al-Qadariyah. Al-Sunnah ini mereka mengimani bahwa hamba itu punya masyiah, punya kehendak dan punya kemampuan untuk menjalankan kehendak. Tapi tidak sampai kepada sikap ghulu seperti yang dilakukan oleh kelompok Qadariyah yang sampai-sampai menafikan kalau Allah punya campur tangan terhadap kehendak hamba. Melainkan Ahlussunnah mengatakan meskipun hamba punya kehendak dan punya kemampuan untuk merealisasikan kehendaknya, tapi kehendak hamba itu tergantung dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Seperti Allah Azza wa Jalla firman dalam Al-Quran, "Liman syaa'a minkum yastaqim, wa ma tasyaa'una illa an yasha' Allahu rabbul alamin." Kalian tidak bisa berkehendak, maksudnya kalian tidak bisa mewujudkan kehendak kalian kecuali kalau Allah juga menghendaki demikian. Nah ini yang benar adalah masalah at-taqdir, bahwa hamba itu memiliki kehendak dan Allah pun juga memiliki kehendak, dan apa yang dilakukan oleh hamba adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan pindah kepada maratibut takdir. Ikhwah sekalian, kita dulu mempelajari bahwa rukun iman yang keenam adalah beriman kepada takdir. Apakah takdir yang baik atau takdir yang buruk? Tapi pemahaman kita tentang hal itu tidak cukup. Paling tidak, bahwa dulu kita mengetahui, sekarang kita akan mengembangkan. Dan bahwa iman terhadap takdir itu ada 4 maratib. Ada 4 tingkatan. Dan wajib bagi seorang yang dia beriman terhadap takdir untuk dia mengimani keempat-empat tingkatan takdir ini hingga dia keluar dari kelompok-kelompok yang tersesat dalam pemahaman takdir, baik itu apakah Jabriyah ataukah Al-Qadariyah. Tingkatan yang pertama itu adalah martabatul ilm, yaitu tingkatan ilmu. Apa yang dimaksud tingkatan ilmu? Itu hendaknya seseorang itu memahami dan mengimani bahwa Allah memiliki ilmu, bahwa Allah Azza wa Jalla mengetahui segala sesuatu di alam semesta ini, baik di langit maupun di bumi atau apa-apa yang ada di antara keduanya, secara global maupun secara terperinci. Allah tahu. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, "Fa'alima ma kana wa ma yakun." Bahwasanya Allah mengetahui apa yang pernah terjadi dan apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Fa kullu syai'in ma'lumun lillah, sawa'un kana daqiqan am jaliyan. Baik apakah secara global Allah tahu, secara global maupun secara terperinci. Min af'ali atau af'ali khalqi. Baik apakah itu terkait dengan perbuatannya sendiri, perbuatan Allah sendiri, atau perbuatan hambanya. Allah tahu. Nah, ini poin yang pertama, yaitu tingkatan ini. Bahwa segala yang ada di alam semesta ini, yang pernah terjadi, yang sedang ataupun yang akan, baik di alam atas ataupun alam bawah atau di antara keduanya, baik itu secara global maupun terperinci, tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah. Dalil dari tingkatan yang pertama ini adalah ayat ke-59 dari suratul An'am. Allah berfirman, "Wa 'indahu mafatihul ghaib." Dan di sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib, la ya'lamu illa hu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan.
Setelah Allah Azza wa Jalla sebutkan secara global bahwa Dia mengetahui kunci-kunci yang gaib. Ini global. Mencakup apa saja? Mencakup segala sesuatu yang gaib Allah Azza wa Jalla mengetahui. Baik itu yang gaib, yang sifatnya mutlak maupun yang nisbi bagi kita. Ya, kita tahu, bulan nggak tahu. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak ada satupun yang luput dari pengamatannya dan dari pengetahuannya. Setelah Allah Azza wa Jalla globalkan di awal ayat, Allah detilkan penyebutannya. Dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Disebut tuh. Ya, salah satu dari ciptaannya, daratan. Allah tahu apa yang ada di daratan. Apa yang ada di daratan? Banyak. Ada kamu, gitu kan? Ada istri kamu, ada anak kamu, ada tetangga kamu, ada kantor kamu. Sebutin satu-satu itu kalau mau didetilkan. Anda tahu berapa jumlah mereka? Ya, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan, sedang apa mereka, secara rinci Allah tahu. Ya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan lebih detail lagi. Ya, Allah Azza wa Jalla jelaskan tentang kekuasaan ilmunya yang maha luas. Kata Allah, dan tidak satu daun pun jatuh melainkan Allah mengetahui dari pohon mana dia jatuh, daun yang mana yang jatuh, kapan jatuhnya, di mana jatuhnya. Pendetilan dari itu Allah tahu. Ini wajib kita tanamkan ilmu Allah itu dalam diri kita. Allah mengetahui sampai perkara terkecil, bahkan dalam hal yang mungkin kita tidak terpikirkan oleh kita. Tanamkan hal yang seperti ini dalam diri kita. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Lalu kata Allah, dan tidak pula satu benih yang ada di kedalaman bumi, apakah diterbangkan oleh angin atau ditanam oleh petani, seberapa dalamnya dia tertanam atau dibenam oleh bencana alam, satu benih Tuhan yang dimuliakan Allah. Fi dhulumat, di kegelapan-kegelapan, lihat kegelapan-kegelapan. Artinya kegelapan yang berlipat. Ya, mungkin kita mau mendeteksi suatu barang tambang butuh alat yang menurut kita canggih. Tapi Allah mengetahui dengan ilmunya. Kata Allah, illa ya'lamuha, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wala rabbin wala yabis, tidak benda yang basah ataupun yang kering. Apa aja? Apakah dari benih itu, ataukah dari daun yang jatuh, atau apa saja? Ya, atau dari benda langit yang jatuh. Kata Allah, illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya itu sudah ditulis oleh Allah dalam kitab yang nyata. Allahu Akbar. Ya, kalau kita mengetahui sebegitu detailnya pengetahuan Allah SWT, kira-kira tumbuh nggak rasa cinta kita kepada Allah? Tumbuh nggak rasa takut kita kepada Allah? Tumbuh rasa takut kita kepada Allah SWT. Nah, maka ini yang pertama, untuk kita mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla ilmunya itu maha luas. Dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahmatullah alaih, wala ihsa'atu 'ilmillahi azza wa jalla wa ihatatihi. Maka perhatikanlah bagaimana luasnya ilmu Allah dan bagaimana ilmunya Allah itu bisa meliputi segala sesuatu. Walau furida annahu fi lailatin mudlimatin laisa fiha qamarun wa fiha sa'at mutaraqimun mumtirun muhabbatun fi qa'il bahril ma'ijil 'amiq. Hadhihi dhulumatun muta'addidah. ظلمة الطبقة الأرضية وظلمة البحر وظلمة السحاب وظلمة المطر وظلمة الأمواج وظلمة الليل فكل هذا داخل في قوله ولا حبة في ظلمات الأرض. Perhatikan apa kata Syekh, ya, mendekatkan kita kepada, ya, bahwa ilmunya Allah itu maha luas.
Kata beliau, perhatikan ilmu ya Allah bagaimana luasnya ia. Andaikan di sana, kata beliau, ya, di suatu malam yang gelap, tidak ada purnama pada malam itu, dan di malam itu awan tebal, ya, bergelayut, ya, ditambah pula dengan hujan yang deras, ya. Ada satu benih fi qa'il bahr, di kedalaman lautan, al-ma'i' al-amin, yang penuh dengan gelombang yang dalam. Fadhi zulumatun muta'addidah. Ini adalah kegelapan-kegelapan yang berlipat. Zulmatut tabaqatul ardiyah. Yang pertama adalah gelapnya bumi ketika itu. Wa zulmatil bahr, gelapnya lautan ketika itu. Wa zulmatis sahab, gelapnya as-sahab, itu awan yang tebal yang bergelayut. Wa zulmatil matar, gelapnya hujan yang deras. Wa zulmatil amwaj, gelapnya ombak yang dahsyat bergelombang. Wa zulmatil lail, terjadi di malam hari pula. Kullu hadza dakhilun fi qaul. Ini semua masuk ke dalam firman Allah, wala habbatin fi dhulumatil ardh, dan tidaklah satu benih di kegelapan bumi illa fi kitabim mubin, kecuali telah Allah tulis dalam kitab yang nyata. Allah tahu itu. Kegelapan yang berlipat-lipat. Nah, maka ini ikhwah merupakan al-martabatul ula. Tingkatan yang pertama itu adalah. Yang kedua adalah al-kitabah, yaitu penulisan. Artinya bahwa apa yang Allah Azza wa Jalla ketahui, ya, dari apa yang telah kita sebutkan secara global maupun terperinci, itu ditulis oleh Allah Jalla wa Ala. Sudah ditulis. Tidak ada satu pun yang luput dari penulisan itu. Ya. Sudah ada dalam penulisan takdir itu. Nah, dan pada ayat yang tadi kita baca juga disebutkan illa fi kitabim mubin, kecuali sudah ditulis, kata Allah. Dan tidak ada proses penulisan melainkan ilmunya Allah Azza wa Jalla mendahului. Ya, melainkan Allah telah mengetahui sebelumnya. Baru setelah itu ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ayat ini juga sekaligus sebagai dalil yang menunjukkan akan adanya martabat yang kedua tadi, yaitu apa? Tingkatan penulisan. Dan juga firman Allah Azza wa Jalla yang lain dalam surat Al-Hajj di ayat yang ke-70, Allah Azza wa Jalla mengatakan, alam ta'lam, tidakkah kalian mengetahui anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ardh, bahwasanya Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Ini global. Artinya semua apa yang di langit. Ya. Jumlah langit. Apa aja di langit yang pertama, apa aja yang ada di langit yang kedua, jumlah malaikat, jumlah bidadari. Allah mengetahui. Allah mengetahui benda-benda langit, berapa banyaknya, berapa jumlahnya, berapa besarnya, berapa ya beratnya, berapa umurnya, berapa jaraknya dengan bumi. Ya Allah mengetahui. Begitu juga apa yang ada di bumi, apa yang ada di permukaannya dari bangunan-bangunan yang tinggi, berapa jumlahnya, rumah-rumah penduduk, ada berapa isinya, ya, ada apa aja di situ, Allah tahu secara detail. Ada siapa aja di situ, ada kamu di situ, Allah tahu kamu lagi ngumpet di mana, Allah Maha mengetahui. Ya, apa yang ada di bumi Allah Azza wa Jalla mengetahui. Nah, ini penyebutan secara global. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, inna dzalika fi kitab. Semua itu ada dalam kitab. Ini menunjukkan akan dalil yang bagi tingkatan yang kedua. Ya. Adapun yang pertama itu tentang ilmu. Allah sebutkan bahwa Allah mengetahui, ini ilmu. Tingkatan yang kedua, inna dzalika fi kitab. Itu semua ada dalam kitab. Sudah ditulis. Sudah ditulis.
Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya demikian itu mudah saja bagi Allah Azza wa Jalla. Maka ayat ini yang dimuliakan Allah ini menunjukkan akan penyebutan dalil al-kitabah. Tingkatan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tingkatan al-masyiah, yaitu tingkatan kehendak Allah Azza wa Jalla yang ammah, yang menyeluruh. Apa maksud dari tingkatan yang ketiga ini? Yaitu bahwa semua yang terjadi dan apa yang pernah terjadi serta yang akan terjadi, besar maupun kecil, baik atau tidak untuk si hamba, semua itu tidak ada yang terjadi kecuali pasti terjadinya dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Itu harus kita imani itu. Gak ada satupun yang keluar dari kerajaan Allah. Ya. Tidak ada satu gerakan pun di alam ini. Ya. Bagaimanapun seorang manusia menginginkan dan mengakali untuk itu keluar dari kehendak Allah, itu tidak akan bisa dan tidak akan bisa terwujud. Bahkan keluar masuknya kita ke masjid, keluar masuknya kita ke rumah, naik turunnya kita dari kendaraan, bahwa itu terjadi ada campur tangan kehendak Allah di situ. Ada campur tangannya kehendak Allah Azza wa Jalla di situ. Terjadi kehendak dan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Syekh qal, "Ma min syai'in fis samawati wal ardi illa wa huwa ka'inun bi iradatillahi wa masyiatihi." Tidak satu pun di langit, tidak pula di bumi. Baik, apakah itu yang terkait dengan manusia, hewan, ya, tumbuh-tumbuhan atau benda-benda mati, ya, baik itu di langit maupun di bumi, illa wa huwa ka'in bi iradatillahi wa masyiatihi. Kecuali pasti itu terjadi dengan kehendak Allah dan masyiahnya Allah Azza wa Jalla. Pasti Allah menghendaki kejadiannya yang terjadi itu. Pasti Allah telah menghendaki kejadiannya, ya, dan Allah Azza wa Jalla, ya, tidak luput padanya masyiahnya. Fala yakunu fi mulki ma la yuridu abadan. Tidak satu pun di kerajaannya ini kerajaan Allah ini, ya, alam semesta segala isinya, tidak satu pun yang keluar dari kehendak Allah. Ada yang terjadi, tapi Allah tidak menghendaki. Tidak, pasti terjadi. Kalau itu terjadi, pasti itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un kana dzalika fima yaf'aluhu bi nafsihi aw yaf'aluhu al-makhluq. Apakah yang ia lakukan sendiri atau yang diperbuat oleh makhluk. Artinya hatta yang dilakukan oleh kamu, itu pun juga kamu lakukan, campur tangan Allah itu gak lepas. Ya, kamu menulis, ya, kamu kirim SMS, kamu bikin status di Facebook, misalnya, itu juga kamu lakukan, campur tangan Allah Azza wa Jalla tidak lepas dari itu. Ya, Allah punya kehendak. Jelas ini teman ya. Allah yaf'aluhu al-makhluq. Qala ta'ala innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah Azza wa Jalla berfirman pada ayat 82 dari surat Yasin, sesungguhnya perkaranya apabila dia menghendaki sesuatu, maka dia cukup dengan mengatakan jadilah dan terjadilah itu. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, walau sya'a rabbuka ma fa'aluh. Kalaulah Rabbmu tidak menghendaki, maka mereka tidak bisa mewujudkan apa yang ingin mereka lakukan itu. Dan ayat-ayat yang lain. Ini tingkatan yang ketiga. Simpulannya adalah bahwa semua yang ada di alam semesta yang terjadi baik di langit maupun di bumi, bahwa tidak ada satupun yang lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya,
menunjukkan akan sempurnanya kerajaannya dia. Ya kan? Karena kalau raja ada rakyatnya berbuat di luar kehendak rajanya, ini mengurangi kerajaannya si raja. Tapi kerajaan Allah maha sempurna. Dan di antara bukti kesempurnaan kerajaan Allah, bahwa tidak ada satupun makhluk yang bisa berbuat keluar dari titah dan kehendak. Yang terakhir itu yang keempat, yaitu tingkatan al-khalq, tingkatan penciptaan. Maksudnya adalah bahwa semua yang ada di langit dan di bumi, ya, baik itu dari manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan, sampai kepada perbuatan makhluk, apa yang dilakukan oleh makhluk, bahwa semuanya itu terjadi, dan itu terjadi Allah Azza wa Jalla yang menciptakannya, karena tidak ada pencipta lain selain Allah. Karena tidak ada pencipta lain selain Allah Azza wa Jalla. Allah rajanya, Allah yang menciptakannya, Allah yang mengaturnya, dan Allah yang menguasainya. Nah, ya, baik itu peristiwa-peristiwa yang besar maupun yang kecil, ya, dari apa yang diperbuat oleh hambanya dan juga yang dilakukan oleh manusia, bahwa apa yang diperbuat oleh manusia itu juga termasuk apa yang Allah Azza wa Jalla ciptakan. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai', bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Bahwa segala sesuatu itu Allah Azza wa Jalla yang menciptakannya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Apa yang kita perbuat, meskipun itu kita lakukan dengan kehendak kita, ya, dan tidak lepasnya kudrah kehendak dan kemampuan kita, akan tapi juga, ya, ketika itu terjadi bahwa Allah Azza wa Jalla yang menghendakinya dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Ya. Nanti kita akan bahas kaitannya dengan pokok-pokok kesesatan yang tadi sudah kita sebutkan, ya, di mana letak-letak penyimpangannya orang-orang Jabriyah dan di mana letak-letak penyimpangannya orang-orang Jahmiyah dari 4 tingkatan ini. Ya, itu Al-Qadariyah dari 4 tingkatan at-takdir yang tadi telah kita sebutkan. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Mungkin sampai sini apa yang kita kaji. Semoga ada manfaatnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.